Selamat datang di video tutorial dari penggunaan Sidulman Pro. Berikut ini adalah tampilan halaman utama dari Sidulman Pro. Di dalam video tutorial ini, yang akan kita bahas adalah pada menu project. Ini merupakan tampilan halaman utama pada menu project. Terlihat pada layar, di sini terdapat tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Di antaranya, ada kolom nomor urut project, kolom aksi, kolom manager, kolom status, kolom judul project, kolom jumlah anggota, kolom jumlah pertemuan, dan kolom jumlah mentoring. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita klik button detail di samping kolom nama manager. Ini merupakan tampilan detail pada project. Di sini terdapat beberapa menu. Di antaranya, menu data project, dokumen pendukung, research project, laporan progres, absensi, mentoring, dan penilaian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, data project. Di sini terdapat detail dari data project. Di antaranya, ada judul dari project dengan status dari project tersebut adalah berjalan. Ada pengusul yang terdiri dari nama pengusul, nomor HP pengusul, nama mitra pengusul, email pengusul, kemudian ada project yang terdiri dari tipe projectnya, kompetensi keahlian, potensi HKI, dan luaran. Kemudian ada manager yang terdiri dari manager project dan CO manager project. Kemudian ada leader yang terdiri dari leader 1 dan leader 2. Kemudian ada deskripsi yang terdiri dari deskripsi umum dan deskripsi masalah. Di sini juga terdapat daftar dari data anggota. Berikutnya, dokumen pendukung. Di sini, dokumen pendukung merupakan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam penyelesaian proyek yang sedang dikerjakan. Jika kita ingin menambahkan dokumen pendukung proyek, kita klik button tambah, kita isi nama dokumennya, kemudian isi dan pilih filenya dalam folder kita, lalu kita klik button simpan. Otomatis, dokumen pendukung sudah tersimpan dan masuk ke dalam daftar data pendukung proyek. Jika kita ingin melihat dokumen proyek tersebut, kita klik button lihat dokumen. Berikutnya, research project. Pada menu research project ini merupakan pengumpulan project yang kita kerjakan. Jika kita ingin menambahkan research project, kita klik button tambah. Kita isi dan pilih jenis research-nya, kemudian isi dan pilih file dokumennya, lalu isi nama research-nya. Untuk jenis research berupa link atau tautan, ada dua pilihan dalam memberikan nama research-nya. Pertama, bisa dari GitHub Project, atau yang kedua, dari Drive Project. Setelah selesai mengisi research project-nya, kita klik button simpan. Otomatis akan tersimpan pada research project. Berikutnya, laporan progres. Di sini terdapat dua laporan progres project. Yang pertama, laporan mandiri. Laporan mandiri ini dikerjakan oleh masing-masing anggota atau individu. Yang kedua adalah laporan progres dari tim. Laporan progres tim ini merupakan laporan yang dikerjakan secara tim atau bersama-sama. Jika kita ingin melihat laporan progres dari masing-masing anggota, kita klik button laporan mandiri. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail dari laporan progresnya. Kita klik button detail. Detailnya bisa kita lihat pada layar. Kemudian, jika kita ingin melihat laporan progres tim, kita klik button laporan progres tim. Berikutnya, menu absensi. Di sini merupakan laporan absensi pertemuan tim. Untuk lebih jelasnya, kita klik button detail, akan muncul detail dari absensi tim. Di antaranya, ada judul dari project, tanggal pertemuan, materi kegiatan, total beserta daftar anggota hadir dan yang tidak hadir, dan kita juga bisa melihat bukti pertemuannya. Kita klik button lihat bukti.
Berikutnya, menu mentoring. Di sini merupakan laporan monitoring manajer project, yang mana terdapat tanggal monitoring beserta kegiatan yang dilakukan selama mengerjakan PBL. Kita juga bisa melihat bukti dari monitoring manajer project. Kita klik button lihat bukti. Berikutnya, menu penilaian. Di sini, kita bisa memberikan penilaian kepada masing-masing anggota project dengan dua aspek penilaian, yaitu aspek penilaian learning skills dengan bobot 15% dan life skills dengan bobot 10%, disertai juga dengan tabel skala penilaiannya. Sebagai contoh, kita akan melakukan penilaian terhadap salah satu anggota atas nama Irnawati. Kita mulai penilaiannya dimulai dari aspek learning skills untuk critical thinking. Untuk memudahkan kita selama melakukan penilaian dalam melihat skala penilaiannya, kita bisa mengklik button yang bersimbol huruf I pada kolom yang paling ujung sebelah kanan. Akan muncul rubrik penilaiannya beserta penjelasan dari skala penilaian. Nah, ternyata kita ketahui bahwa dalam hal critical thinking, Irnawati ini selama mengerjakan kegiatan PBL sangat baik sekali. Irnawati ini juga sangat bisa mengidentifikasi aspek permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada. Nah, berarti Irnawati ini masuk dalam label skala penilaian baik sekali dengan rentang nilai 81 sampai 100. Jadi, kita bisa memasukkan nilai anggota atas nama Irnawati di angka 90. Berikutnya, aspek learning skills. Aspek learning skills untuk kreativitas dan inovasi, untuk pengisiannya sama seperti melakukan penilaian terhadap critical thinking sebelumnya. Kemudian, jika sudah melakukan penilaian sampai selesai, kita klik saja button simpan yang ada di pojok kanan bawah, agar penilaian yang sudah kita isi sebelumnya bisa tersimpan. Sekian video tutorial dari penggunaan Sidul Manpro. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih.